Tabea Subejo. Selamat malam pemirsa RRI.net dan juga YouTube channel @official RRI Ternate serta sahabat budaya Pro4 RRI Ternate. Kembali saat ini Anda tonton dan dengar program Obrolan Budaya. Obrolan Budaya RRI merupakan program siaran budaya yang menghadirkan penampilan karya seni etnik, tradisi dan kekhasan. Dan untuk edisi hari ini persembahan dari kami RRI Ternate. Pemirsa RRI.net, topik kami untuk edisi kali ini adalah pelestarian warisan budaya Maluku Utara. Sahabat budaya, warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting, sejarah, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan atau seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam suatu tradisi. Dan warisan budaya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada warisan budaya tabenda dan juga warisan budaya benda. Untuk mengetahui warisan budaya apa saja yang ada di Maluku Utara dan bagaimana cara melestarikannya, kita ajak untuk mengikuti program Obrolan Budaya persembahan dari RRI.net. Baik sahabat budaya, selama 1 jam kita akan berbincang dengan para narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio kami. Baik, tapi sebelumnya kita boleh minta izin ya untuk buka masker terlebih dahulu. Dan tadi sebelum masuk juga kita sudah diketatkan protokol kesehatannya. Baik, di studio sudah ada para narasumber, boleh dibuka bapak-bapak narasumber? Ya, maskernya ya. Nah, oke, selamat malam para pemirsa RRI dan juga YouTube channelnya RRI Ternate. Nah, saat ini ada para narasumber yang tentunya akan menjawab dan juga memberikan pengetahuan untuk kita semua yang saat ini sedang menyaksikan program Obrolan Budaya RRI Ternate. Baik, saya langsung saja memperkenalkan narasumber-narasumber kita. Ini sebenarnya sudah terkenal di Maluku Utara ya, karena beliau-beliau ini memang selalu konsen untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Maluku Utara untuk menjaga warisan budaya kita. Yang pertama ada Bapak Darwin Ar-Rahman SPDMM, beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Darwin. Baik, selamat datang Pak di RRI Ternate. Ya, dan tentunya juga bisa menyapa untuk pemirsa RRI.net ya. Dan di studio juga ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto. Beliau adalah ketua dari tim ahli warisan budaya, tim ahli cagar budaya ya, TACB. Baik. Selamat malam Pak Dr. Nur Rahman. Selamat malam. Terima kasih semua sobat budaya. Baik, selamat datang juga di studio kami. Ini kali pertama ya Pak ya nampil di RRI.net. Kalau di RRI.net iya. Iya, yang pertama. Tapi kalau di studio Pro4 sudah sering langganan ya. Baik, selanjutnya juga ada Bapak Dr. Maulana Ibrahim dan beliau juga sama dari tim ahli cagar budaya. Selamat malam Pak Dr. Maulana. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, ini sahabat juga pernah ada juga di obrolan budaya kita ya. Iya. Waktu itu kita membahas apa ya? Tentang Masjid Kesultanan Ternate. Oh iya, tentang Masjid Kesultanan. Tradisi Ramadan. Untuk saat ini kita akan membahas tentang pelestarian dari warisan budaya ya. Baik, dan sahabat budaya nantinya tentunya juga selain melalui RRI.net, sahabat budaya juga bisa terus melihat di YouTube channelnya kami di @official RRI Ternate. Jangan lupa untuk mensubscribe dan juga like atau tinggalkan komen pada YouTube channel kami. Baik, sebelum kita nanti akan ada tanya jawab bersama dengan para narasumber, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sahabat budaya, Anda kembali bersama dengan kami di RRI.net untuk Obrolan Budaya, dan edisi kali ini persembahan dari kami RRI Ternate dengan topik pelestarian warisan budaya Maluku Utara. Apa yang dimaksud dengan warisan budaya sendiri pasti kita mau tahu dari awalnya ya. Baik, langsung saja kita ke narasumber. Saya ke Pak Kabid nih, Pak Darwin Ar-Rahman SPDMM. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Nah, Pak Kabid, ini mungkin sebelumnya kita memberitahu dulu nih ya sama sahabat budaya kita tentang apa sih yang dimaksud dengan warisan budaya itu sendiri, Pak. Silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya. Untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian warisan budaya di Maluku Utara, pertama saya menyampaikan tentang payung hukum kita. Payung hukum kita adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 bahwa negara berkewajiban untuk memajukan kebudayaan kita. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Selanjutnya juga Permendikbud Nomor 106 tentang warisan budaya tak benda, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang cagar budaya. Nah baik, warisan budaya itu dibagi atas dua bagian. Ada warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, maka upaya pelestarian warisan budaya Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah itu sama, yaitu dengan 4 kegiatan besar yang harus kita lakukan, yaitu kegiatan perlindungan, kegiatan pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Nah baik, budaya adalah sebuah daya cipta, rasa, dan karsa manusia yang dibagi atas dua bagian tadi. Nah karena budaya adalah sesuatu yang muncul di tengah masyarakat, kemudian begitu banyak kebudayaan yang akan kita lestarikan. Di sini butuh keahlian, butuh orang yang betul-betul memahami tentang kebudayaan itu. Karena objek kebudayaan berdasarkan isyarat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tadi, itu ada 10 objek yang harus kita lestarikan plus cagar budaya. Olehnya itu kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan, untuk bisa melestarikan kebudayaan di Maluku Utara ini, kami butuh tim ahli yang punya tugasnya untuk memverifikasi. Nah, oleh karena itu dari Dinas Pendidikan mencoba untuk membentuk 2 tim ahli, yaitu tim ahli cagar budaya yang dikomandai oleh Pak Dr. Maman, dan tim ahli warisan budaya tak benda yang diketuai oleh Dr. Sahril Muhammad. Nah, dari tim-tim ahli ini juga memiliki keahliannya. Ya. Tim ahli cagar budaya, dari 13 keahlian, kita di Maluku Utara masih menggunakan 7 keahlian. 7 keahlian ya. Yaitu ada ahli arkeologi, ahli antropologi, ahli sejarah, ahli hukum, ahli struktur, kemudian ahli ilmu alam, dan ahli ilmu sosial. Nah, sementara di warisan budaya tak benda itu ada 5 domain yang harus dikuasai oleh ahli-ahli itu, yaitu ada domain tradisi lisan, kemudian seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan permainan rakyat. Nah baik, upaya perlindungan dari 4 kegiatan pelestarian tadi, bagi kita di Maluku Utara itu kita masih fokus pada poin pertama, yaitu perlindungan. Nah, kegiatan perlindungan itu ada kegiatan inventarisasi, pencatatan, dan pendaftaran. Untuk diketahui bahwa pencatatan yang dilakukan di Maluku Utara untuk warisan budaya benda itu baru berjumlah 459 cagar budaya yang terdaftar di Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sedangkan untuk kegiatan tak bendanya itu baru 137 yang terdaftar di Direktorat Perlindungan. Dari 137 warisan budaya tak benda ini, bagi kita di Maluku Utara itu baru 29 karya budaya yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dari 29 itu pun ada 2 menjadi warisan bersama.
yaitu tari cakalele dengan bambu gila. Bambu gila. Itu berarti kalau bersama dengan daerah lain kita begitu sama ya? Provinsi Maluku sama Papua sama itu jadi milik kita bersama. Yang sisanya menjadi milik kita. Kemudian dari 27 itu Ternate sendiri baru dua ya? Yaitu tari soya-soya dengan kemarin di soya-soya itu di tahun 2013. Sedangkan di tahun 2020 itu baru Kololikie Motengolo. Nah, sementara Tidore juga baru dua ya? Yaitu Kabata Tidore dengan Pacagoya. Nah, Halteng sendiri masih baru dua ya kan. Kemudian Halmera Barat 3 karya budaya, Halut 5, kemudian Halsel itu ada 6, dan yang terbanyak di Maluku Utara adalah Kepulauan Sula, yaitu 7 karya budaya yang terdaftar menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, untuk warisan budaya benda di Maluku Utara ini baru 2 cagar budaya yang ditetapkan menjadi cagar budaya nasional, yaitu Benteng Oranye di Kota Ternate dan Makam Pahlawan Nuku di Kota Tidore Kepulauan. Baik. Nah, upaya untuk bagaimana melakukan pencatatan untuk di warisan budaya tak benda, mekanismenya adalah pemerintah kabupaten kota dia harus mengusulkan kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi melakukan pendaftaran ke pemerintah pusat tentang warisan budaya tak benda Indonesia itu, kan begitu. Nah, sementara untuk warisan budaya benda ini harusnya pemerintah kabupaten kota juga membentuk tim ahli cagar budaya agar supaya selain mereka melakukan pencatatan, juga mereka melakukan pemeringkatan terhadap cagar budaya yang ada di Maluku Utara. Nah, siapa yang melakukan pemeringkatan itu? Yang memberikan kewenangan berdasarkan isyarat di dalam Undang-Undang Nomor 11 2010 tentang cagar budaya pasal 41 itu dijelaskan bahwa yang punya kewenangan untuk melakukan pemeringkatan itu adalah tim ahli cagar budaya yang sudah tersertifikasi. Ada sertifikatnya? Tidak tersertifikasi ya, yang sudah tersertifikasi. Nah, bagi kita di Maluku Utara ada 7 tim ahli yang diusulkan, itu 4 sudah tersertifikasi nasional. Jadi mereka juga bisa melakukan sidang-sidang untuk melakukan pemeringkatan itu. Dari sidang itu melahirkan rekomendasi. Mereka merekomendasikan cagar budaya mana yang menjadi kewenangan kota Ternate kota, misalnya kabupaten, cagar budaya mana yang menjadi kewenangan provinsi. Dan cagar budaya mana yang menjadi kewenangan pusat. Dari rekomendasi itu baru kepala daerah mengeluarkan SK penetapan. Ya begitu. Nah, supaya jelas dalam pelestariannya ini harus dilakukan. Nah, supaya dalam program-program kebudayaan yang ada di kabupaten kota, program yang ada di provinsi dan pusat kena. Salah satu contoh misalnya, sekarang pemerintah provinsi lewat bidang kebudayaan mau mengangkat juru pelihara terhadap cagar budaya. Pertanyaannya, cagar budaya mana yang menjadi kewenangan kita? Begitu. Pemerintah Kota Ternate mau mengangkat tentang juru pelihara, terus dipelihara itu ditempatkan di cagar budaya mana yang menjadi kewenangan kota, kan begitu. Nah, kita merasa bersyukur karena UPT Kemendikbud, yaitu yang menangani tentang warisan budaya benda, yaitu cagar budaya, itu yang membawahi 4 provinsi ada di daerah kita, yaitu BPCB, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ini sebetulnya momen bagi kita untuk melakukan kerjasama dengan mereka agar supaya kegiatan pelestarian cagar budaya yang ada di Maluku Utara ini bisa bicara dengan baik, karena perpanjangan cagar budaya BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Jambula itu adalah perpanjang tangan dari pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa
Untuk kegiatan pelestarian cagar warisan budaya ini ada satu kegiatan yang dikeluarkan oleh Kementerian, yaitu namanya laporan Prodik. Nah, laporan Prodik itu pemerintah daerah di mana karya itu berasal berkewajiban memberikan laporan kepada pemerintah pusat tentang bagaimana cara melestarikan warisan budaya yang sudah terdaftar tadi. Dan pembiayaan dari kegiatan pelestarian itu harus termuat jelas di dalam dokumen APBD kabupaten kota dan provinsi. Nah, bagaimana kita melakukan pelestarian? Langkah awal kita mencatat dulu. Begitu. Seluruh warisan budaya kita tercatat dengan baik, kemudian baru kita melakukan kegiatan pelestariannya. Oke, baik. Prosesnya panjang ya Pak ya. Dan sahabat budaya, selain Bapak Darwin Ar-Rahman SPDMM, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, di studio juga sudah ada Bapak Dr. Nur Rahmat Irianto. Ya, Dr. Maman, kami menyapanya seperti itu ya. Baik, ini beliau ketua dari tim ahli cagar budaya. Tadi disampaikan banyak ternyata warisan budaya benda dan tak benda milik dari Provinsi Maluku Utara. Tapi tadi disampaikan juga kalau untuk dari yang benda ini sendiri 2 ya Pak yang baru terdaftar. Nah itu seperti apa ya Pak? Silakan. Terima kasih. Selamat malam sobat budaya. Benar bahwa Maluku Utara ini memiliki harta karun berupa peninggalan budaya bendawi. Tapi sampai sekarang baru 2 seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid, baru 2 yang terdaftar sebagai cagar budaya nasional. Sedangkan dari 460 cagar budaya yang sudah didaftarkan itu berarti ada 458 itu belum terdaftar dimanapun, sehingga kategorinya masih dibilang sebagai objek yang diduga sebagai cagar budaya. Tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara. Kalau di nomor pertamanya itu adalah Rumah Adat Sasadu di Worat-Worat Sahu Timur sana, dan di nomor 460 itu adalah Benteng Kota Janji San Pedro in San Pablo di Vitu situ. Nah, dari 460 ini beberapa memang ada di Ternate, di Tidore, dan di wilayah-wilayah lain yang terdiri dari beberapa kategori, terutama adalah mulai dari peninggalan yang milik kita sendiri dan milik dari orang-orang kolonial Eropa, terutama yang pernah hadir kemari. Setidaknya di dalamnya masih mengandung peninggalan-peninggalan cagar budaya dari rentang masa sejarah. Belum sampai kepada rentang waktu peninggalan budaya dari masa yang prasejarah. Padahal peninggalan prasejarah juga banyak di Maluku Utara ini. Pertanyaan adalah apakah memang yang prasejarah yang belum tercover ini juga nantinya perlu kita masukkan, karena mau tidak mau itu adalah jejak peradaban besar Maluku Utara. Setidaknya di 25.000 tahun yang lalu Maluku Utara sudah ada bukti-bukti penempatan hunian-hunian gua, terutama yang kita temukan di GB. Lalu kemudian di masa-masa setelahnya adalah gua-gua prasejarah yang ada di Pulau Morotai, di Pulau Kayoa. Bahkan yang terakhir kali fenomena tentang gua-gua ini adalah betapa tengkorak-tengkorak manusia lama itu berada di setiap gua-gua, hingga sampai di Pulau Batang 2 sekalipun akan bisa kita jumpai tengkorak-tengkorak di dalam gua itu. Ini juga menjadi selayaknya menjadi kajian dari kawan-kawan di cagar budaya kita bersama yang turut serta dalam pelestarian cagar budaya bersama di provinsi ini. Nah, sehingga dengan demikian setidaknya catatan peradaban kita adalah catatan peradaban yang lengkap mulai dari masa prasejarah di masa lalu, di kurang lebih di 25.000 tahun yang lalu, karena bagaimanapun juga seperti teori dari salah seorang arkeolog di NU Australia sana, Peter Bellwood menyatakan Maluku Utara ini adalah wilayah yang penting atau jembatan alami di masa lalu sebagai wilayah migrasi dari Taiwan, out of Taiwan, teorinya seperti itu, Taiwan hingga sampai ke Pasifik dan Indonesia bagian selatan. Maluku Utara ini yang memiliki terminal terpenting gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah rentang waktu yang selama itu juga perlu kita masuki sehingga mau tidak mau kajian kita meluas lebih jauh begitu. Nah, dari 460 cagar budaya
atau ODCB yang didata, ternyata di masa tahun 99 itu sudah terdaftar 2 cagar budaya kita, yaitu Benteng Kalamata serta Masjid Sultan Ternate yang didaftarkan sebagai cagar budaya. Nah, di nasional maksud saya. Nah, apakah penanganan setelah itu adalah rujukan selanjutnya? Keduanya juga terus-menerus menjadi cagar budaya nasional karena setelah itu tidak ada lagi kecuali penambahan kepada totalnya menjadi 20 cagar budaya. Terakhir kali adalah tadi Oranye dan Makam Sultan Nuku di Tidore. Betapa yang 16 berarti kan, Kalamata, terus kemudian Kalamata serta Masjid Sultan, lalu kemudian Oranye dan Makam Sultan Nuku. Sisanya mulai dari Bak Sagaraga di Jalan Cengkeh Avo sana hingga sampai akhirnya pembakaran Kalero yang ada di wilayah Pantai Salero Pantai, itu sampai masih tetap saja menjadi cagar budaya yang pernah ditetapkan sebagai cagar budaya. Karena lagi-lagi kalau memang benda tersebut belum sempat ditetapkan berarti masih statusnya masih objek yang diduga cagar budaya. Kalau sudah ditetapkan berarti sudah bisa termasuk begitu cagar budaya. Nah, pertanyaannya adalah kalau belum ditetapkan sebagai cagar budaya, dia statusnya masih objek yang diduga cagar budaya, penanganan kita yang akan kerepotan karena bagaimanapun juga beberapa tahap di situ adalah pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap benda-benda ini. Nah, kalau masih diduga cagar budaya dan belum ditetapkan sebagai cagar budaya, tentu penanganannya berbeda dengan yang sudah ditetapkan. Nah, inilah PR besar kita, betapa hal tersebut perlu kita kerjakan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, maka di dalam kerja-kerja tentang pelestarian cagar budaya dalam konteks tim ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang luar biasa. Di situ ada arsitektur, ada antropologi, ada sejarah seperti tadi diuraikan oleh Pak Kabid, lalu kemudian ada biologi, terus kemudian geografi, menunjukkan betapa bahwa cagar budaya itu bukan milik disiplin ilmu tertentu, tidak. Memang benar bahwa yang paling diutamakan di situ ada pertama adalah sejarah. Tapi semua disiplin ilmu, bahkan mereka yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan cagar budaya ini, bisa kok. Yang penting berminat. Pertanyaannya adalah berminatkah kita terhadap cagar budaya, terhadap warisan nenek moyang kita, terhadap bukti-bukti sejarah kita. Itu yang perlu kita kembangkan secara bersama. Nah, disinilah betapa kita perlu memunculkan minat-minat tersebut, terutama kepada sejarah kita, kepada warisan sejarah budaya bendawi dalam konteks ini, agar kita tidak lagi menjadi amnesia terhadap sejarah-sejarah kita. Karena mau tidak mau, baik itu karena faktor alam maupun karena faktor manusia, sedikit demi sedikit benda-benda itu akan hilang. Salah satu contohnya adalah yang kita kenal ada 12 benteng kolonial di Pulau Ternate ini, tapi bagaimanapun juga yang sampai sekarang masih bisa kita saksikan tinggal 7 pun masih kemungkinan besar tinggal 6 karena di beberapa kejadian ini tebingnya sudah semakin longsor dan habis, terutama di benteng Willemstad yang ada di Takome sana. Lagi pula satu benteng Virsanova yang ada di Castella situ, sedikit demi sedikit sudah mulai banyak tindakan-tindakan yang disengaja oleh manusia-manusia kita ini untuk mengambil beberapa bahan bakunya. Nah, apakah ini akan tetap kita biarkan? Ya, sebaiknya saya rasa kita juga bagaimana kita bisa menghargai warisan budaya bendawi masa lalu dengan tetap melestarikannya. Oleh sebab itu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, kehadiran Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara yang ada di Kelurahan Jambula sana adalah mitra strategis kita dalam upaya pelestarian warisan budaya, sehingga suatu saat mungkin juga mereka atau beliau-beliau yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya itu perlu juga kita hadirkan secara bersama dalam upaya kerja besar pelestarian warisan budaya bendawi terutama. Kurang lebih demikian. Baik, dari tim ahli berarti intinya bahwa harusnya ada kerja bersama begitu, karena ini banyak warisan budaya kita yang ternyata apalagi yang bendawi begitu ya, itu banyak yang sudah mulai akan punah begitu ya. Di studio juga ada Dr. Maulana. Dr. Maul dari TACB juga dan beliau anggota lebih ke arsitekturnya tadi ya. Strukturnya. Oke, gimana tuh diceritakan kepada sahabat budaya kita, pemirsa RRI Net, warisan budaya kita. Selamat malam sahabat budaya sekalian.
Jadi di TACB Provinsi Maluku Utara, tim ahli cagar budayanya, kita ada berbagai disiplin ilmu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Maman. Saya kebagian yang membahas struktur bangunan dan arsitekturnya. Tapi kalau kita melihat struktur dan arsitektur, otomatis kita lihat manusianya juga. Jadi ceritanya begini, tahu nggak orang-orang di Maluku Utara bahwa ada sebuah jendela yang unik sekali dan menarik yang dibawa langsung dari Lisbon, kemudian dipasang di Ternate, dan sampai hari ini masih ada jendelanya. Nah, pengetahuan-pengetahuan sekecil itu kan perlu kita tumbuh kembangkan. Jadi kami selain dari TACB untuk mengkaji, melakukan penetapan dengan sidang dan prosedur yang lumayan rumit tadi kedengarannya, kita diberi amanah ya Pak ya untuk mengedukasi warga masyarakat, entah itu melalui tulisan-tulisan publikasi atau acara-acara seperti ini. Makanya kita hadir, bahwa banyak sekali nilai-nilai penting yang tersebar di Provinsi Maluku Utara. Karena kita tahu ya, kita provinsi kepulauan, tadi sudah dijelaskan tempat perjumpaan berbagai macam unsur kebudayaan dan manusia sejak 25.000 tahun sebelum Masehi Pak ya. Nah, yang sesudah Masehi aja apakah kita tahu? Jadi misalnya jendela tadi di benteng São João Baptista de Ternate itu, atau kita lebih kenal benteng Castella itu, dia punya jendela yang unik sekali yang langsung dibawa dari Lisbon dan masih terpasang di sana sampai sekarang. Nah, bagaimana penanganan kita sampai hari ini? Nilai-nilai penting seperti itu, hal-hal kecil, dia punya narasi yang kuat. Jadi kami lebih banyak mengkaji narasi juga. Ada cerita-cerita tersembunyi di balik objek. Contoh, kalau di arsitektur tuh, orang melihat jendela dari segi struktur, kekuatan, ketahanan, tapi dari segi arsitektur juga melihat jendela sebagai karya seni. Ada nilai estetikanya, terus ada keterlibatan tukang, ada unsur ketukangan di situ, ada pertukaran budaya, bagaimana budaya Eropa berbaur atau bertukar dengan budaya Kepulauan Maluku, sehingga muncullah motif, ornamen dan seterusnya. Bahkan kita di dalam Kepulauan Maluku pun berbaur dan bertukar budaya. Tadi sudah dijelaskan juga bagaimana antar kabupaten kota punya warisan budaya tak benda yang unik-unik yang masing-masing sudah ditetapkan, sangat mempengaruhi yang bendawi-bendawi tadi. Jadi nilai-nilai kecil ini kadang kita luput. Jadi kita suka melihat sesuatu dari hal besar, tidak masalah sebenarnya, tapi dia punya narasi-narasi kecil yang menguatkan. Jadi sudah sangat layak ya Pak, kita usulkan lagi beberapa untuk jadi cagar budaya nasional. Selain yang sudah ditetapkan Benteng Oranye dan Makam Sultan Nuku, Maluku Utara punya banyak sekali, tadi 400-an lebih ya sudah terdaftar. Kita sedang bekerja giat untuk lebih dalam melakukan pengkajian dan butuh kerjasama tadi, kerjasama berbagai pihak sangat penting agar semua yang bernilai penting tadi, entah itu penting bagi sejarah, penting bagi pengetahuan, penting bagi peradaban masa depan. Dan kalau saya mau singgung minat tadi Pak, tadi sudah disebut, apakah orang bidang ilmu lain minat atau tidak? Sebenarnya minat itu bisa ditumbuhkan lewat pengenalan. Jadi kita memperkenalkan kayak tadi cerita-cerita jendela, cerita-cerita material lokal yang kuat. Jadi anak-anak yang zaman sekarang, anak muda khususnya yang dengar atau menonton acara ini, misalnya dia punya minat di seni menggambar terlalu atau komik atau film, reproduksi budaya baru atau alih wahana budaya baru, kan dia bisa jadikan cagar budaya itu sebagai sumber inspirasi untuk membuat film dokumenter ke film pendek, menulis komik dengan cerita baru, membuat puisi, prosa, pantun dan seterusnya. Jadi itulah kebudayaan. Dia akan maju dan berkembang sesuai zaman di mana dia hidup dan berkembang. Jadi dia tidak hanya mengulang-ulang masa lalu, tapi dia tumbuh dan berkembang sesuai warna kehidupan masyarakat di zaman itu. Apalagi di Ternate-nya. Kita kasih contoh paling gampang Ternate, karena kita ada di Ternate. Banyak sekali komunitas dan anak muda yang berkecimpung di dunia seni dan industri kreatif. Nah, cagar budaya ini bisa jadi sumber inspirasi yang paling bagus untuk mereka berkarya, untuk memperkuat identitas lokal sebagai orang Ternate atau sebagai orang Kepulauan Maluku, dan lebih membaur ke dunia internasional. Karena para leluhur kita sudah kayak gitu Pak ya. Orang Maluku tuh dari 25.000 tahun lalu itu sudah berbaur, bahkan kalau masuk ke catatan sejarah sudah jadi pelabuhan internasional. Ternate dan Tidore, kemudian ada Moti, Makian, Bacan dan Jailolo, sudah sangat terbuka pintu internasionalnya. Nah, jadi PR bagi kita yang hidup di zaman sekarang untuk lebih giat lagi bekerja sama dan berkolaborasi. Oke, baik, kolaborasi berbagi pihak ya. Iya. Baik, dan tadi juga sempat disebutkan sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet oleh Pak Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara ya, Pak Darwin, bahwa kita sebenarnya di Maluku Utara tuh beruntungnya ada badan pelestarian cagar budaya ya, wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ya. Dan itu adalah kepanjangan tangan dari pusat. Tetapi untuk dari
Provinsi Maluku Utara sendiri dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, apa yang dilakukan dan bagaimana gitu upaya untuk memperkenalkan ini kepada anak muda kita, Pak, warisan budaya kita? Silakan. Baik. Jadi untuk kami dari bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, langkah yang kami lakukan yang pertama, kami intens berkoordinasi dengan teman-teman bidang kebudayaan atau dinas yang membidangi kebudayaan di kabupaten kota. Karena apapun kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan karya budaya itu ada di kabupaten kota. Nah, gitu. Oleh karena itu maka teman-teman yang mengurusi bidang kebudayaan di kabupaten kota juga harus mengambil peran penting untuk bisa melakukan pelestarian. Contoh, senantiasa memberikan ruang kepada para komunitas untuk berekspresi. Karena komunitas budaya ini berada di masyarakat, dan mereka senantiasa setiap saat untuk berekspresi tentang karya budayanya. Misalnya ada sanggar-sanggar seni, ada karya budaya yang menangani tentang kuliner. Ini senantiasa digalakkan oleh teman-teman di sana. Kami dari provinsi akan membuat sebuah ruang apresiasi yang besar. Ruang apresiasi yang besar, yaitu ada satu kegiatan yang akan dilakukan adalah kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, Pekan Kebudayaan Daerah itu nanti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten kota itu kita tampilkan yang terbaik kita tampilkan di Pekan Kebudayaan Daerah. Kemudian dari yang terbaik di Pekan Kebudayaan Daerah provinsi baru kita ikutkan dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, gitu. Jadi saya senantiasa memberikan dorongan, motivasi, sekaligus berkoordinasi. Kemarin kita baru dengan bidang kebudayaan Sula untuk berbincang-bincang tentang bagaimana agar supaya seluruh warisan budaya yang ada di Sula, baik benda maupun tak benda, bisa terlestari dengan baik. Saya sampaikan kepada mereka segera bentuk tim ahli cagar budaya maupun warisan budaya. Berarti Pak di kabupaten kota itu belum ada ya Pak? Belum ada. Oh begitu, jadi hanya di provinsi aja ini nih sementara ya? Masih di provinsi. Sementara karya budaya ada di sana. Banyak ya. Ada di kabupaten kota. Provinsi itu sifatnya merekapitulasi seluruh karya-karya budaya yang ada di kabupaten kota. Memang ada beberapa karya budaya yang coba diintervensi oleh provinsi. Sebetulnya itu sifatnya stimulan. Demikian juga dari pusat. Misalnya BPPCB memberikan bantuan, itu stimulan. Pada akhirnya akan dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan tentang pelestarian tadi. Akan begitu. Jadi memang perlu diketahui bahwa ujung tombak yang melakukan pelestarian terhadap warisan budaya ini adalah komunitas. Ya, anak-anak muda kita yang begitu bersemangat, itu harus kita banyak memberikan apresiasi. Jadi apresiasi pada level kabupaten kota maupun apresiasi pada tingkat provinsi. Ya. Kemarin ada juga beberapa dari petani juga mengajukan itu, saya memberikan apresiasi kepada mereka. Dibentuklah sanggar atau komunitas budaya. Tapi saya bilang dorang tidak hanya asal bentuk, tetapi harus didukung dengan payung hukum yang jelas, yaitu harus memiliki akta notaris. Tidak hanya bentuk, karena nanti bantuan-bantuan pemerintah pusat kepada komunitas ini didahulukan adalah komunitas yang memiliki akta notaris. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, bahwa memang ada hal yang masih terganjal di kita dalam mengurusi kebudayaan kita. Kita lemah di penganggaran. Penganggaran kita itu lemah. Nah, kenapa lemah? Karena payung hukum kebudayaan kita di Maluku Utara ini belum terbentuk secara keseluruhan. Misalnya perda tentang kebudayaan. Nah, kita Provinsi Maluku Utara, kita masih dorong untuk sementara sudah masuk di tahapan pembahasan di DPR, yaitu perda tentang pelestarian cagar budaya. Nanti kita dorong lagi tentang perda tentang pemajuan warisan budaya tak benda. Nah, ini dengan adanya payung hukum ini, maka kita tidak segan-segan untuk menganggarkan. Gitu. Karena anggaran masuk harus ada payung hukum yang jelas.
Insya Allah tidak terlalu lama ya Pak Dok, tidak terlalu lama perda tentang cagar budaya ini bisa muncul, sehingga kita juga punya ruang gerak yang besar untuk melakukan pelestarian terhadap cagar budaya ini. Cagar budaya, baik. Saya ke Pak Dr. Rahman nih ya. Pak Dr. Rahman, ternyata memang hanya di Provinsi Maluku Utara yang ada. Berarti ini kalau misalnya ke luar daerah, seperti apa yang dilakukan ini? Karena kan pasti mendata juga untuk yang di Provinsi Maluku Utara kan, dengan wilayahnya. Selama ini memang yang kami lakukan khusus kepada TACB Provinsi Maluku Utara, tentu di Maluku Utara. Tapi secara pribadi saya bergerak ke mana di situ ada cagar budaya, dan bersama dengan kawan-kawan di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir kali kami ke Pulau Sangihe serta Miangas sana kemarin ini, dan Pulau Melonguan itu dalam konteks yang kurang lebih sama sebenarnya. Betapa cagar budaya yang yang tersebar di seluruh wilayah kawasan Indonesia bagian timur itu, terutama di dalam hal ini dalam kajian tentang migrasi tadi, pulau-pulau kecil ini kita merupakan jembatan-jembatan alami yang mau tidak mau dia menyampaikan bukti tentang aktivitas manusia di masa lalu ketika mereka menjadikannya sebagai wilayah hunian. Gitu. Jadi kerja-kerja ini tidak hanya berhenti kepada, saya rasa tidak hanya berhenti kepada Maluku Utara saja, tapi perlu dilakukan juga kerja-kerja di tempat yang lain, wilayah lain, karena bagaimana juga belajar dari wilayah lain, terutama yang sudah mendahului tanda kutip seperti itu, dan mereka sudah melaksanakan terlebih dahulu, ya itu semua demi kebaikan kita juga, belajar dari yang sudah berpengalaman, kurang lebih demikian. Baik, tadi dititik tekannya dari Pak Kabid, Dr. Maul, tentang komunitas-komunitas. Kami juga tahu Pak Dr. Maul juga begitu sangat intens begitu ya berbincang dengan anak muda dan juga komunitasnya. Seperti apa untuk dari anak muda sendiri untuk melestarikan budaya kita sendiri? Silakan. Betul sekali. Yang menarik adalah kalau kita lihat fenomena sekarang, anak muda melihat cagar budaya itu dikenalinya dalam konteks ruang terlebih dahulu. Karena anak-anak muda yang mau berekspresi kan butuh ruang, butuh panggung lah istilahnya, butuh tempat untuk menyalurkan ekspresinya. Jadi kalau di fenomena di Kota Ternate ya, mereka masuknya tuh karena butuh ruang. Jadi belum terlalu banyak yang punya pemahaman bahwa ini cagar budaya, apalagi mau tahu peringkatnya ya. Apakah ini punya kabupaten, kota, provinsi atau nasional? Disitulah sebenarnya asik. Jadi karena mereka merasa butuh dengan ruang-ruang itu yang kita sebut dengan istilah yang lain itu ruang-ruang pusaka atau heritage. Jadi cagar budaya justru menyediakan ruang baru bagi kreativitas anak muda. Dan itu sudah terjadi di Kota Ternate sebagai contoh, di Tidore juga sudah terjadi. Bagaimana benteng-benteng yang paling gampang dimanfaatkan ya, benteng, karena benteng punya halaman yang cukup luas dan punya ruang kosong di antara bangunan. Jadi kita ambil salah satu contoh yang paling hits di Ternate itu kan Benteng Oranye tadi, cagar budaya nasional. Jadi sebelum dia jadi cagar budaya nasional, sudah banyak kelompok masyarakat, komunitas, klub-klub, aktivitas sosial budaya beraktivitas di dalamnya. Nah, mereka ini kita melihat sebagai bagian dari upaya pelestarian karena ada pemanfaatan. Karena bangunan-bangunan tua kalau dibiarkan kosong, terlantar, justru potensi rusaknya tuh lebih cepat. Ya. Kalau ada orang, sama kayak kita bangun rumah kan. Kalau rumah sudah jadi terus dibiarkan kosong kan, lama-lama rusak. Beda kalau rumah sudah jadi terus cepat dihuni, ada yang tinggal, meskipun itu rumah baru, kalau kosongnya lama, lebih cepat rusak daripada rumah yang ada penghuninya. Betul. Jadi bagaimana melihat fenomena komunitas memanfaatkan cagar budaya? Kami banyak berkecimpung di dunia itu, terlibat juga di dalamnya, tapi yang kita tangkap salah semangatnya. Ternyata anak muda ini punya semangat untuk memanfaatkan ruang. Bahasa gampangnya tuh mumpung gratis. Jadi ruang-ruang ini kan gratis sebenarnya awalnya. Gratis, mudah digunakan, terletak di pusat kota. Contoh Benteng Oranye tadi. Kalau dia mau cari tempat lebih tenang, sepi dan view-nya lebih bagus, anginnya lebih asik untuk aktivitas yang membutuhkan udara luar dan lain, maka dia akan bergeser ke benteng-benteng yang bagian selatan, Benteng Kalamata, Kota Janji dan sekitarnya. Jadi ternyata benteng-benteng itu dibangun oleh orang zaman dulu tuh tidak hanya alasan strategis dan militer saja, tapi zaman sekarang yang kita rasakan ada alasan eksotis dan estetika, yaitu kok ini lokasinya
keren sekali untuk bikin pentas tari, kan mereka sering bikin tempat latihan menari atau bikin video-video klip pendek. Kan anak-anak muda itu kan begitu kan, butuh ruang-ruang seperti itu untuk jadi setting lokasi. Ada yang bikin film, ada yang bikin puisi, prosa model baru, terus ada yang bikin tarian kreasi baru, dan benteng-benteng inilah jadi setting atau lokasi. Jadi kita melihat ini sebagai fenomena yang sangat positif, perlu kita dukung terus, karena mereka inilah, anak muda inilah yang jadi penerus tongkat estafet pelestarian, dan mereka sudah sangat bagus sekali mewarnai ruang-ruang pusaka atau cagar budaya bendawi kita dengan berbagai aktivitas positif. Meskipun tidak bisa kita nafikan ya, ada beberapa aktivitas juga yang kadang-kadang melukai, misalnya masih ada beberapa kita temukan vandalisme misalnya di beberapa benteng. Nah itu PR besar untuk mengedukasi kita bersama bahwa ini adalah warisan budaya, sudah tidak zamannya lagi kita vandalisme kayak gitu. Dan hal ini kita tangkap sebagai potensi, mereka butuh ruang untuk kreativitas. Jadi anak-anak yang bergerak di dunia art 2 dimensi atau 3 dimensi, kita siapkan atau mereka akan membentuk ruangnya sendiri untuk komunitas pencinta desain grafis atau komunitas desain grafis sendiri. Dan saya tahu mereka juga sendiri sedang mengkampanyekan dirinya biar bakat-bakat anak muda yang tadinya cuma vandalisme bisa disalurkan ke desain, entah lewat media kertas manual atau komputer. Mereka sudah punya komunitasnya sekarang. Jadi seperti itulah dunia sekarang. Anak-anak muda ada yang bikin masalah, ada yang sebagai solusi atau mencari solutif. Kadang-kadang tanpa ada peran pemerintah. Jadi mereka sendirilah yang melakukan, mereka sendiri yang menyelesaikan. Nah, disitulah kita perlu dukung dengan dorong dan saling menguatkan satu sama lainnya. Alhamdulillah citra dan kekuatannya masih positif selama ini di Provinsi Maluku Utara. Oke, baik, itu adalah salah satu cara anak muda di Maluku Utara untuk melestarikan warisan budaya kita. Baik, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net, nanti kita akan lebih lanjut bercerita lagi, berbincang lagi dalam obrolan budaya kita, persembahan dari RRI Ternate. Tetap bersama dengan kami di obrolan budaya RRI Ternate. Sahabat budaya, Anda kembali bersama dengan kami di RRI.net untuk program Obrolan Budaya, persembahan dari RRI Ternate dengan topik pelestarian warisan budaya Maluku Utara. Dan saat ini juga saya masih bersama dengan narasumber, ada Bapak Darwin Ar-Rahman SPDMM, beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Lalu juga ada Bapak Dr. Nur Rahman Irianto, beliau adalah Ketua dari Tim Ahli Cagar Budaya. Lalu juga ada Dr. Maulana Ibrahim, beliau adalah anggota dari TACB Provinsi Maluku Utara atau Tim Ahli Cagar Budaya Wilayah Maluku Utara. Dan terima kasih untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RRI.net yang terus setia bersama dengan kami. Terus kami ingatkan jangan lupa juga untuk terus menonton kami di YouTube channel RRI Ternate di @officialRRI Ternate. Jangan lupa untuk mensubscribe dan juga like atau tinggalkan komentar di kolom komentar kami. Baik, saya kembali ke narasumber, ada Pak Kabid, Pak Darwin ya, dan juga Pak Maman dan Kak Maul di malam hari ini ya, dalam perbincangan kita di obrolan budaya tentang pelestarian warisan budaya wilayah Maluku Utara. Dan tadi juga kita sudah berbincang-bincang ya di awal tentang apa saja yang termasuk dalam warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya benda. Keduanya dari warisan budaya benda ya. Baik, mungkin untuk tak benda Pak Kabid bisa tambahkan sedikit. Oke, baik, terima kasih sahabat budaya. Untuk warisan budaya tak benda yang diusulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu secara pribadi, kemudian komunitas, masyarakat itu bisa mengusulkan. Siapa saja bisa mengusulkan untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda, asalkan dia harus memenuhi 4 persyaratan yang harus dilakukan. Persyaratan yang pertama adalah dia harus mampu mengisi formulir pendaftaran. Nah, dalam formulir pendaftaran itu identitas dari karya budaya itu akan diurai secara tuntas. Dalam penguraian itu, baik dari sisi sejarah maupun nilai-nilai yang lainnya, kita butuh maestro. Kita butuh orang yang punya keahlian tentang karya budaya itu. Dan maestro itu dia bertanggung jawab terhadap karya budaya yang diusulkan itu, manakala di kemudian hari terjadi klaim
saling mengklaim bahwa itu adalah milik dari daerah mana, kan begitu. Nah, setelah dia mengisi formulir, selanjutnya dia harus membuat video dokumenter, ya, video dokumenter dari karya budaya itu. Nah, selanjutnya dia punya foto dan terakhir dia punya kajian akademik. Nah, di antara formulir, foto, video dan kajian akademik harus sama. Muatan atau materi pembahasan di formulir pendaftaran harus sejalan yang masuk dalam kajian akademiknya. Nah, kemudian itu kami usulkan melalui sebuah aplikasi warisan budaya Kemendikbud. Ada operator yang akan memasukkan itu. Nah, kemudian diverifikasi oleh teman-teman tim ahli warisan budaya tingkat pusat. Nah, kemudian itu lolos, baru selanjutnya karya budaya itu akan disidangkan. Nah, kita tahun kemarin karena COVID akhirnya kita sidang secara online, Teman-teman yang ada di kabupaten kota kita undang ke Ternate satu layar dan kita berhadapan dengan teman-teman penyidang tim ahli warisan budaya dari Jakarta. Baik. Jadi itulah yang dari proses-proses yang tadi, maka perlu ada kepedulian besar dari teman-teman kebudayaan di kabupaten kota karena seluruh itu membutuhkan pembiayaan. Bagaimana kita membuat video harus ada pembiayaan, kan begitu. Nah, selanjutnya sedikit saya menyinggung terkait dengan ruang, membuka ruang tadi. Saya kira tadi disampaikan oleh Pak Dokter lebih banyak mengarah ke ruang tempat. Tapi yang dimaksud ruang yang ditangani oleh pemerintah, baik kabupaten kota maupun provinsi dan pusat, itu ada sebuah kegiatan yang didanai oleh pemerintah. Kemudian para komunitas ini berekspresi. Nah, selama ini karena ini belum difahami benar oleh kita yang ada di Maluku Utara, sehingga banyak kegiatan-kegiatan festival yang kita lakukan sifatnya lebih banyak keramaian, kegiatan ramean saja. Padahal itu adalah sarana atau wadah yang paling tepat untuk kita mengambil karya-karya budaya tadi untuk kita usul dan kita tetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Nah, salah satu contoh festival Legogam di Ternate yang telah orang lakukan. Pertanyaannya, akhir dari Legogam itu berapa karya budaya yang terdaftar? Padahal anggaran yang kita keluarkan cukup besar loh. Cukup besar ya. Tapi kuliner yang begitu banyak, ngogu, saro-saro, suguhan makanan adat, ya, kuliner-kuliner yang lainnya. Begitu juga adat istiadat, firiki, dan yang lainnya cukup banyak. Tapi kenapa akhir dari itu langsung habis? Nah begitu. Karena apa? Kita tidak harus, makanya harus kita mampu menangkap itu dan perlu tim ahli tadi untuk, karena ini Ternate belum memiliki tim ahli warisan budaya tak benda. Itu segera ditangkap dan segera diusulkan, dipenuhi 4 kriteria tadi untuk diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Nah, salah satu persyaratan umum bagaimana karya budaya kita untuk diusulkan menjadi warisan budaya tak benda itu didahulukan karya budaya itu berada atau berpotensi diambil oleh negara lain. Nah, itu kita perlu lindungi. Pengalaman kita beberapa tahun lalu yaitu lagu Sayang Kane itu dicaplok oleh Malaysia sebagai berasal dari Malaysia. Padahal Sayang Kane berasal dari Maluku Utara. Dari Indonesia, yaitu Maluku, betul. Kan begitu. Itu contoh kecil. Nah, ini secara nasional, secara lokalnya, ya provinsi kita misalnya berbatasan Ternate, berbatasan Tidore, kita punya prediksi bahwa karya budaya ini nanti diambil orang Tidore misalnya. Contoh misalnya kopi dabe. Kopi dabe ada juga di Ternate, ada juga di Tidore. Tinggal siapa yang mengusulkan.
Kita provinsi tidak mengenal apa mau di Tidore kan, mau di Ternate, tidak jadi masalah. Yang penting itu diusulkan atas nama Provinsi Maluku Utara. Ya kan begitu. Nah, namun yang berharga bagi kabupaten kota adalah di mana karya-karya budaya itu bisa masuk dalam profil daerahnya. Bahwa di dalam profil daerah itu ada warisan budaya tak benda terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya apa. Dan dibuktikan dengan sertifikat. Kan gitu. Banyak juga yang dipasang tapi sertifikatnya di daerah lain. Contoh, Halbar memasang warisan budaya tak benda musik Yanger pada urutan 1. Ternyata musik Yanger di tahun 2018 sudah ditetapkan berasal dari Maluku Utara, tapi itu Halmahera Utara. Karena apa? Halmahera Utara yang mengusulkan. Ya gitu, itu. Nah, jadi tujuan karena selanjutnya bahwa warisan budaya benda ini bukan hanya skop nasional, tapi sampai pada skop dunia, yaitu warisan budaya dunia. Yang ditangani oleh UNESCO ya. Ya kan. Nah, ini sementara ini bagaimana jalur rempah berdigiat oleh pemerintah pusat untuk disosialisasi sampai ke kita ke Maluku Utara, karena titik nol cengkeh itu di dunia itu ada di kita. Nah, jalur rempah mau diusulkan menjadi warisan budaya dunia. Ya begitu. Itu melalui sosialisasi itu. Nah, sekarang kalau kita berpikir bagaimana Maluku Utara kita mengusulkan karya mana untuk menjadi warisan budaya dunia, ini harus melalui tahapan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, kalau misalnya kita mengusulkan tari soya-soya sebagai warisan budaya dunia, maka daerah pengusul harus mensosialisasikan ini ke seluruh Indonesia. Gitu, ke seluruh Indonesia, agar supaya provinsi-provinsi yang lain juga mengetahui bahwa ada tarian soya-soya itu ada di Maluku Utara. Karena nanti ada tim verifikasi yang diturunkan oleh UNESCO untuk memverifikasi tentang keberadaannya karya itu. Baik. Itu berarti sama juga dengan teknis ketika kita mencalonkan atau mendaftarkan untuk warisan budaya tak benda, Pak. Yang benda juga sama. Ya teknisnya hanya untuk kajiannya lebih mendunia, lebih di atas. Tapi dasar pengembangan kajiannya itu ada pada pengusulan warisan budaya tak benda. Baik. Dr. Maman, seperti apa Pak sekarang untuk yang saat ini sedang diusulkan, apa saja yang di Maluku Utara? Kalau untuk Maluku Utara sekarang ini yang mendesak untuk diusulkan sebenarnya yang pertama tentu Castella. Benteng Castella, karena dari Benteng Castella lah akhirnya semua roda perpolitikan Nusantara saat itu menjadi terbuka. Di situ mulai dari yang awalnya penjelajahan bangsa Eropa hingga akhirnya muncullah penjajahan di Nusantara itu, karena pertamanya di Benteng Castella ini. Dari Benteng Castella inilah untuk Maluku Utara semua berawal. Pertama kali tentang bentengnya, semua pertama kali tentang gerejanya, pertama kali tentang seminarinya, sekolah Katolik pertama di Asia Tenggara itu ya di Benteng Castella. Rumah sakit modern pertama di Asia Tenggara ya di Castella itu. Semua pertama ada di Castella. Dan itu ada di Maluku Utara. Kenapa tidak ini kita dorong, kita usulkan menjadi cagar budaya yang juga menjadi perhatian bagi minimal bagi Nusantara, bagi Indonesia secara nasional seperti itu. Tapi tidak hanya Castella. Di situ ada benteng-benteng yang lain, di situ juga ada bekas-bekas gereja yang lain, ada masjid-masjid yang besar seperti itu, dan yang tidak tertutup kemungkinan bahkan kalau secara ini ya, kalau kecenderungannya secara keilmuan seperti itu, ada satu cagar budaya, mudah-mudahan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, yang pernah ditemukan di Ternate ini dan sekarang berada di Museum Siwalima. Dia adalah arca Hindu Dewi Parwati, pernah ditemukan di Bandara Baabullah tahun 1977 dan itu merupakan arca perwujudan dari Dewi Parwati, Tribuana Tunggadewi, Raja Perempuan Majapahit, dan itu pernah ditemukan di Ternate. Di Ternate temukannya. Nah, itu PR yang luar biasa. Baik itu kajian sejarahnya maupun apa, termasuk kepada upaya seumpama pemulangan, kita pulangkan ke Ternate. Luar biasa bagi Ternate, saya rasa bagi Maluku Utara, karena bagaimanapun juga itu adalah fakta arca Hindu hadir di Maluku Utara.
Nah, pengusulan-pengusulan serta upaya-upaya kerja inilah yang selayaknya juga bisa kita cover secara bersama. Kolaborasi di antara berbagai bidang ilmu serta peminatan itu menjadi syarat utama. Intinya adalah bahwa kita semua bergerak untuk kebudayaan Maluku Utara yang lebih baik ke depan. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kendala, Pak, tambahannya kendalanya? Kendalanya, kalau kendala itu banyak, tapi bagaimana kita melihat kendala ini sebagai tantangan. Dengan catatan, seberapa besar kendala pun itu adalah tantangan untuk kita tetap bergerak. Konsistenkah kita dengan kendala itu? Itu adalah pertanyaan. Kalau tetap konsisten, seberapa besar kendala itu? Insya Allah, mari kita bersama. Tentu bisa. Oke, baik. Dr. Maul, silakan tambahannya dari tim ahli cagar budaya ya. Sudah lumayan komplit tadi, saya mau menambahkan apa ya. Saya lebih banyak, sehari-hari saya kan di program studi arsitektur Universitas Hairun. Kita banyak meneliti dan mengkaji pemanfaatan sebenarnya. Bagaimana bangunan-bangunan tua digunakan kembali. Di Ternate kan banyak sekali rumah-rumah falakanci, rumah-rumah kancing yang dari kayu itu. Kemudian kita punya kedaton, bagaimana pemanfaatan kedaton sebagai museum. Kemudian ada banyak peninggalan masa lalu berupa situs atau struktur, misalnya di depan RRI Ternate ini kita punya situs Dodoko Ali atau pelabuhan Dodokumari bahasa Ternatenya. Jadi data arkeologi dan sejarahnya sudah sangat banyak. Nah, yang kita teliti sekarang bagaimana cara memanfaatkannya tanpa mencederai nilai-nilainya. Jadi kan ada nilai sejarah, nilai tadi begitu banyak nilai disebutkan undang-undang, nilai budaya. Terus kalau orang sekarang mau menggunakannya bagaimana gitu? Jangan sampai, wah ini dulu tempat keramat sakral kok sekarang jadi tempat festival yang terlalu ini dan seterusnya. Ya, jadi kita banyak mengkaji bagaimana menggunakannya kembali, pemanfaatan, termasuk pemanfaatan itu tadi bangunan-bangunan tua, pelabuhan, lapangan, ruang terbuka. Kita punya Sunyi Lama, Sunyi Ici dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah fenomenanya adalah khusus di Kota Ternate ya, kita kasih contoh yang paling gampang karena kita di Ternate. Pemerintah Kota Ternate sendiri belum punya regulasi yang cukup ketat dan mengawal bagaimana pemanfaatan itu sendiri. Tadi oleh Pak Kabit sudah disinggung, kita baru mau ada perda ya, cagar budayanya, tapi harapan kita juga perda di level kabupaten kota juga sangat kuat mengawal ini. Karena bagaimana orang mau memanfaatkan kalau tidak ada aturan gitu. Padahal kebutuhan bahasa kasar, kebutuhan anak zaman sekarang atau manusia yang hidup di sekarang adalah bagaimana nilai sejarah dan budaya masa lalu itu dipakai untuk aktivitas masa kini dan memberi perubahan yang baik sekarang dan masa depan. Nah, penggunanya sudah sangat bersemangat nih, sudah banyak aktivitas yang mau dilakukan, tapi rambu-rambunya yang belum jelas. Bangunan mana yang bisa di ini, misalnya studi kasus di dalam Benteng Oranye itu Pak ya, ada museum rempah atau bekas gedung VOC, kemudian mau dijadikan cafe atau co-working space dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mensiasatinya agar pemanfaatan kembali tidak merusak nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai budaya, nilai maksudnya. Nah, aturan-aturan detail itu yang kita belum punya. Padahal permintaan dan kebutuhan sudah sangat mendesak. Karena kota tuh cepat sekali perubahannya. Beda kalau cagar budayanya yang bendawi ya, kita temukan di pedalaman atau di itu. Tantangannya lain lagi. Dia bukan pemanfaatan yang dari segi menggunakan dari dalam, tapi tantangannya justru penghancuran dari luar misalnya. Kayak ada perubahan lahan, pembukaan hutan dan seterusnya. Kalau yang di dalam kota ini lebih banyak tantangannya adalah orang sudah sangat butuh di dalam menggunakan, tapi regulasinya belum terlalu ketat untuk mengawalnya. Khawatirnya nanti kebablasan atau mengurangi nilai atau narasinya nggak kuat. Anak muda sekarang belum banyak yang paham narasi-narasi bangunan-bangunan cagar budaya yang sudah kita miliki. Tantangan sih sebenarnya untuk masyarakat Kota Ternate, untuk sahabat budaya juga pemirsa RNet yang sudah pernah ke Ternate pasti juga sudah pernah lihat ya. Kita hidup dikelilingi oleh warisan budaya sebenarnya ya. Baik Pak Dr. Maman, ada tambahannya tadi ya? Sedikit saja. Saya mohon maaf dari awal pembicaraan sampai hampir sudah menjelang selesai ini, ada bahkan kita lupakan tentang cagar budaya yang ada di sekitar kita. Dua meriam VOC depan itu. Dua meriam perunggu. Yang satu dengan inskripsi VOC dan huruf E, satu memang masih ada tadi. Masih ada. Bagaimanapun juga satu yang terdata itu yang berinskripsi VOC dan huruf E itu merupakan meriam perunggu dari kota Esenkusen di Belanda sana, satu kota VOC di abad
bersama dengan Amsterdam, Rotterdam, Delft, Hoorn serta Zeeland itu. Salah satunya adalah Enkhuizen kalau tidak keliru. Nah itu ternyata ada di dekat kita, dan meriam-meriam itu ternyata banyak sekali di Maluku Utara ini. Seingat saya di Tidore ada di depan Mes Halteng ya, Halteng. Ini bangunan ini juga sebentar lagi bisa jadi cagar budaya nih. Ya, bisa di kantor ini. Artinya kan udah lumayan lama juga dibangun. Iya, ternyata dekat kita juga ada. Gitu. Cagar budaya sedemikian dekat dengan kita. Kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya, dan memang luar biasa Maluku Utara. Ya. Baik. Semoga kita bisa bekerja bersama selalu lebih baik. Baik. Ya, di segmen terakhir ini kita persilakan kepada Pak Darwin Arahman SPDMM sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Karena sebenarnya perbincangan kita intinya nanti adalah ke beliau ini sebetulnya ya. Yang punya wewenang, punya tanggung jawab begitu ya untuk kita semua nih ya. Baik, silakan Pak Darwin. Pesan dan juga harapannya untuk sahabat budaya kita. Ya, ada beberapa harapan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa teman-teman yang mengurusi kebudayaan di kabupaten kota segera membentuk tim ahli warisan budaya benda maupun warisan budaya benda cagar budaya. Karena dua tim itu sangat membantu pekerjaan dinas dalam melakukan kegiatan pelestarian warisan budaya. Kemudian yang kedua, teman-teman segera membentuk payung hukum tentang warisan budaya, baik benda maupun tak benda. Karena tanpa payung hukum maka otomatis akan berpengaruh terhadap kegiatan yang lainnya, yaitu pembiayaan dan lain-lain. Kemudian teman-teman di kabupaten kota, mari kita membuka ruang apresiasi yang banyak untuk para komunitas. Mereka berekspresi dan kita memberikan sekedar uang pembinaan kepada komunitas itu. Itu harus jalan. Kemudian yang keempat itu yang perlu kami sampaikan bahwa teman-teman kabupaten kota segera merevisi pokok-pokok pikiran kebudayaan di tahun 2022. Karena nanti Provinsi Maluku Utara akan melakukan revisi terhadap pokok-pokok pikiran di tahun 2023. Dan nanti kita serahkan ke pusat di tahun 2024. Karena nanti strategi pemajuan kebudayaan secara nasional itu berakhir di tahun 2024 dan akan kita hitung lagi mulai di tahun 2024. Nah, kalau ini tidak dilakukan maka ketika provinsi melakukan revisi terhadap pokok-pokok pikiran kebudayaan, sementara teman-teman kabupaten kota pokok pikiran kebudayaan dari kabupaten kota tidak masuk, maka yang jelas ada yang kurang di situ. Karena pokok-pokok pikiran kebudayaan Maluku Utara provinsi sifatnya adalah merekapitulasi seluruh pokok pikiran yang ada di kabupaten kota. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan, kami berharap pemerintah kabupaten kota bisa menganggarkan pembiayaan yang cukup di APBD kabupaten kota masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pelestarian warisan budaya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di akhir dialog kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk para narasumber, sahabat budaya dan juga pemirsa RNet. Tidak terasa ya 1 jam kita berbincang di obrolan budaya kita. Terima kasih untuk Pak Darwin, terima kasih untuk Dr. Nur Rahman Irianto, dan terima kasih juga untuk Bapak Dr. Maulana Ibrahim. Baik, dari tim ahli cagar budaya. Sukses selalu kerjanya. Terima kasih. Baik, dan sahabat budaya serta pemirsa RNet, terima kasih telah menyaksikan obrolan budaya dari RRI Ternate dengan topik pelestarian warisan budaya Maluku Utara. Akhirnya dari RRI Ternate, saya Desi Haryati Ismail mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Net pada malam hari ini. Pamit undur diri, Tabea Subejo.